perkenalan aja. Kami memegang di gereja lokal, salah satunya adalah Ambon. Dan mungkin Anda ada lagu yang familiar yang Anda mungkin sering dengar. Lagu ini kayak gini saudara. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dinyanyikan enak. Apalagi suara saya pasti enak kan saudara. Dinyanyikan enak. Didengar enak. Tapi apakah dilakukan enak? Lebih enak mikirkan diriku dewe. Enggak terlibat untuk melayani Tuhan. Enggak terlibat memikirkan banyak orang. Enggak terlibat memikirkan proyeknya Tuhan. Tapi lagu ini kok ngomong ini sungguhan ta? Kerja buat Tuhan selalu manis. Sungguhan ta? Sungguhan ta kerja buat Tuhan itu manis? Sungguhan ta kita terlibat di dalam melayani Tuhan itu manis? Sungguhan ta mulai memikirkan perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara ilahi, hidupku makin manis. Keluargaku makin manis. Masa depanku makin manis. Setauku makin aku terlibat, makin kehabisan waktu aku. Makin mungkin aku memikirkan proyekku makin cuannya makin berkurang. Betul tak? Ini betul-betul terjadi kalau aku memikirkan perkara-perkara Tuhan, aku memikirkan hati Tuhan, aku memikirkan apa yang Tuhan mau. Betul tak? Hidupku makin manis, makin bersukacita, makin bahagia, makin happy. Keluargaku juga gitu. Waktunya mungkin makin terkikis, makin gak banyak. Saya juga. Kita gembala-gembala regional tuh begitu saudara. Sampai salah satu rekan full timer gini, ya ampun bu, pak. Baju belum aja dicuci, belum keluar dari koper sudah berangkat lagi. Ini nanti kami berdua berangkat ke hari Kamis sudah berangkat ke Mamuju dan Toraja. Hari Kamis sampai hari Selasa. Kemudian minggu depannya berangkat lagi. Jadi koper itu belum diturunkan sudah ganti koper lagi. Bahwa itu bajunya seperti apa saudara. Pokoknya sudah langsung berangkat lagi gitu saudara ya. Nah itulah yang kita lakukan. Nah apakah keluargamu, apakah anak-anakmu makin tidak manis? Enggak loh. Saya ngelihat itu dulu rada mikir gimana ngaturnya. Tetapi sekarang ini makin kita bijak untuk mengatur anak-anak, mengatur pelayanan dan tidak memikirkan diri kita, kekhawatiran-kekhawatiran yang gak perlu. Buktinya yang terjadi tidak seperti apa yang kita pikirkan loh Pak. Anak-anak saya itu ya, sekarang itu sekarang tuh SMA kelas 2, yang kecil itu SMP kelas 1. Tapi sejak berapa tahun yang lalu mereka tuh sangat pengertian dengan kita. Kita kalau ke kantor pulangnya malam-malam Pak. Ketika malam-malam pulang ke kantor ndak ada mbak. Sekarang ada pocokan, dulu nggak ada mbak. Tapi sebelum pulang anak saya itu selalu telepon ngomong gini. Dad, mom sudah makan? Belum. Anda tahu ndak usah disuruh pulang sudah masak nasi. Gak usah disuruh anak saya yang kecil itu sudah masak telur. Nanti karena kami pergi pulang, apakah anak itu jadi berantakan? Enggak juga loh. Pulang gitu, apakah sampai orang-orang tuh gini, dibangunkan enggak anak-anaknya? Enggak pernah dibangunkan pagi. PR diajari enggak? Enggak pernah diajari PR. Isa kayak mandiri sendiri. Sampai satu titik. Bahkan ketika kami lelah di kantor gitu. Anak yang besar sama yang kecil itu kong kali kong baik saudara. Ngomong gini, kok ngepel ya nanti kuin lap-lap meja. Pulang kinclong loh saudara. Jangan salah pulang kinclong. Nah sampai satu titik kami setiap minggu pasti kami meluangkan waktu untuk saat teduh bersama dengan keluarga. Dan saat itu kita ngomong, kok bisa kamu gitu? Kok bisa
kamu date sama mom, belum pulang, tahu-tahu Bim salah Bim, ada nasi gitu saudara. Bim salah Bim, rumahnya bisa bersih. Tahu nggak saudara jawaban mereka? Karena Meme sama Koko lihat date sama mom sudah capek pelayanan. Dan Meme sama Koko pengen bantu date sama mom, tapi nggak ngerti bantunya apa. Jadi Meme sama Koko ngobrol-ngobrol dan kita janjian untuk bantu date sama mom. Supaya ketika pulang date sama mom happy. Dari situlah saya belajar. Dulu terlalu khawatir untuk itu semuanya. Tapi kalau hati kita benar dan kita mengatur anak-anak kita sedemikian rupa dan fokusnya tetap kepada Allah dan kita lakukan yang terbaik, tapi terus mendoakan anak-anak kita, yang mengubah ladang hati anak-anak kita adalah Tuhan sendiri. Katakan amin. Nah, makanya gak perlu takut, gak perlu khawatir untuk tidak terus memikirkan diri sendiri. Karena kadangkala apa yang kita pikirkan itu, yang ketakutan, yang Natal terlalu seperti apa itu saudara, kekhawatiran. Itu kadangkala gak terjadi kalau kita melibatkan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, satu ayat saudara, kita buka di Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan Dah ya, Efesus 2 ayat 10 saya bacakan untuk Anda. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa saudara? Supaya kita hidup di dalamnya. Saudara tahu nggak? Di sini dikatakan karena kita ini buatan Allah. Mau mastiin aja. Saudara mau mastiin aja. Anda sungguhan percaya dan yakin buatan Allah? Ada yang gak ngangguk-ngangguk. Aku ini buatan siapa sih gitu saudara. Aku ini jin mungkin ya, buatan jin aku. Aku gak ngerti ini aku kok bisa lahir kayak gini ya. Oke? Saya cuma mau meyakinkan aja. Apakah Anda yakin Anda buatan Allah? Katakan amin. Apakah ketika Anda memutuskan Kristen apalagi bertumbuh gerak maju selalu tadi di GMS itu, apakah sungguhan Anda yakin bahwa Anda ini buatan Allah? Karena ini kata sederhana bro. Tapi banyak di antara kita yang tidak memahami ini dan akhirnya hidup ya wes gitu aja. Nah, firman Tuhan katakan kalau engkau buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ada Yesus yang telah dilahirkan dalam hidupmu sehingga engkau bisa percaya Yesus dan berjalan di dalam Yesus, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelum Anda diletakkan di muka bumi ini. Bisa nangkap maksud saya? Jadi sebelum Anda diletakkan oleh Allah di muka bumi ini, ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah ukir, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, dan Tuhan pengen kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Karena firman Tuhan dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik ini. Oh, jangan salah, aku kerja Bu, aku ini jadi arsitek rek, aku ini jadi dosen, aku ini jadi dokter, aku ini jadi insinyur, aku ini jadi-jadian. Jangan saudara ya, jangan jadi-jadian, bahaya. Aku ini jadi ibu rumah tangga juga bekerja. Tapi apakah cukup itu? Kita belajar bareng-bareng ya saudara ya. Bahasa aslinya dari pekerjaan baik itu saudara, the message dikatakan pakai kata bukan job tapi work. Katakan work. Yuk sama-sama katakan work. Jadi pekerjaan baik yang ditulis di dalam ayat ini
tidak pakai kata job. Sekali-kali harus mendalami seperti ini. Tapi pakai kata work. Bedanya apa? Job itu artinya for income. Untuk mendapatkan sesuatu. Aku kerja jadi dosen untuk dapat sesuatu. Aku kerja jadi insinyur, jadi arsitek untuk dapat sesuatu. Aku kerja jadi dokter, jadi wirausaha, jadi businessman, businesswoman, apapun pekerjaan Anda for income, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang Tuhan inginkan, kita nggak boleh berhenti sampai for income. Tapi Tuhan pengen kita work. Work itu apa? Sorry saudara, blank saudara. Work itu apa? To become. Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bisa tak? Kurang tak C, aku ini jadi dosen, aku ini udah sukses aku. Kurang tak? Nanti saya kasih masukan saudara. Kurang tak? Aku hari ini sudah jadi kontraktor yang sukses loh. Aku di sini saya senang ketemu orang-orang dari Sulam Papua banyak. Dan saya senang mereka bertumbuh semuanya. Ada yang langsung jadi pengacara, ada yang langsung jadi wirausaha, ada jadi ini saudara, senang lihat pertumbuhan mereka. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Detik Tuhan menempatkan kita semuanya di muka bumi? Bukan itu. Yang Tuhan inginkan tidak berhenti di job. Tapi Tuhan pengen kita semuanya melakukan work. Melakukan segala sesuatu. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita pun bisa kita kelola untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Jadi nggak cukup berhenti sampai di wanita karir yang sukses sih. Nggak cukup berhenti sampai di businessman, businesswoman yang sukses. Rumahnya mau ke-11-an, mau ke-12-an. Nggak cukup sampai di sana. Nggak cukup dengan Anda hari ini Jakarta men. Dengan Anda jadi orang yang berpengaruh atas Jakarta. Nggak cukup. Karena detik Anda cuma berhenti di job saudara. Anda tidak akan mengalami sebuah kepuasan di dalam jiwa Anda. Kenapa kok saya sampaikan ini saudara? Karena saya nemui banyak sekali orang yang hidupnya kasihan banget. Bahkan 3 hari yang lalu sebelum saya ke Jakarta baru ngonselingi orang. Saya cerita dikit ya, ngonselingi orang itu. Orang ini, dia nggak usah kerja aja sudah punya semuanya. Mobilnya itu ganti-ganti sampai bingung saya ini mobil apa. Lucu-lucu, unik-unik, bagus-bagus gitu saudara. Bahkan dia sempat terbuka sama kami. Itu tabungannya untuk makan. Untuk keturunan, 7 keturunan aja gak habis-habis. Bayangkan, saya aja bayangkannya aja pusing saudara. Gimana ya itu ya? Waduh, luar biasa ya gitu. Dia bisa keluar negeri anytime. Bahkan kalau keluar negeri, kalau kita kan seminggu udah menguras keuangan kita. Ini kalau keluar negeri 2 bulan. 3 bulan stay di sana, balik di sini, cuma nyelesain kertas-kertas tanda tangan, balik lagi di sana. Tapi tahukah, bukan hanya ini, tapi saya ceritakan yang terdekat aja. Orang yang kayak gini masih muda loh, semangat. Bahkan saya punya saudara juga, menikah dengan orang luar, Bu. Dia dari orang yang sederhana, jadi kaya raya.
Rumahnya ada di Inggris, di Amerika, di mana. Mau berpergian, mau naik apa? Naik pesawat, pesawat pesiar apa ini? Kapal pesiar, pesawat model apa? Wadah kabeh. Tapi juga sama dengan orang ini loh. Sampai satu titik dia pengen sharing dengan saya dan ngomong. Aku tahu aku tak berkekurangan. Aku tahu aku bisa happy. Ke Paris lah, ke China lah, ke Hong Kong lah. Aku tahu aku gak usah bersusah payah. Tapi kenapa kehidupanku hari ini kayak ada sesuatu yang kurang ya dalam hatiku. Ada sesuatu yang kosong sampai nangis loh saudara. Baru 3 hari itu sampai nangis. Ada sesuatu yang kosong, Aku tahu aku dapat istrinya saudara. Ini memang pria hebat banget. Istrinya tuh cuantik. Sampai muncrat. Saking cantiknya. Cuantik. Pokoknya lihat gitu aja. Dia lewat gitu aja orang-orang langsung gitu. Membuat dosa banyak orang saudara. Nggak kurang apapun ujung rambut sampai ujung kaki. Kinclong. Ini kinclong. Nek haleluya gitu. Kinclong semuanya. Tapi dia itu kayak anak kecil datang ke kita berdua. Dan suami istri ini ngomong, ada sesuatu yang kosong. Ada sesuatu yang aku kayak rasanya aku mau berpergian kemanapun. Aku mau lakukan apapun. Aku pengen apapun. Bahkan orang-orang asisten-asisten rumah tangganya itu banyak. Mau makan apapun, cus langsung jadi saudara. Sampai pernah pingin makan coto saudara, coto Makassar. Tidak tahu kan, makanya main ke Makassar. Coto Makassar sampai itu udah tutup saudara. Suruh buka tenanan nih. Dan dia bisa tidak pernah kekurangan sedikit pun. Tapi dia bisa nangis seperti anak kecil dan berkata, aku tahu aku punya semuanya. Aku tahu aku bisa apapun. Aku tahu aku bisa lakukan apapun. Tapi kenapa ada sesuatu yang kosong dalam hatiku? Aku ngerasa tersiksa. Aku ngerasa terhimpit. Aku rasa gak bahagia. Aku rasa gak seneng. Aku rasa gak happy. Gak ngerti, aku gak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Tapi ada yang kosong kok, ada yang kosong, aku kudu ngapain lagi. Bahkan mamaku sudah happy, bahkan anak-anakku sudah happy. Sekolah yang terbaik, les-lesan yang terbaik, happy wes. Tapi ada yang kosong. Disitulah saya buka ayat ini saudara dan mempelajari. Memang sudah sewajarnya. Orang mau kaya apapun dia hebatnya di muka bumi. Dia sukses di dalam pekerjaannya. Dia sukses ketika dia ada di dunia ini. Dia punya segalanya tetapi kok dia nggak puas. Karena dia hanya mengerjakan pekerjaan duniawi. Dan dia tidak melakukan pekerjaan daripada Allah. Dan kita harus tahu loh, kita ini buatan Allah yang membuat kita bisa puas kalau kita melakukan ini. Kita terlibat dalam area ini. Apakah setelah saya ngomong seperti ini semuanya langsung daftar ke Pak Beni jadi gembala gitu saudara, jadi full timer gitu. Enggak usah, jangan. Nanti siapa jemaatnya, nanti kita nggak bisa khotbah sama orang saudara. Nggak perlu. Tapi maksudnya dari kehidupan Anda kalau Anda temukan titik. Kenapa aku udah punya segalanya? Kenapa aku diberkati Tuhan? Nah makanya orang yang seperti ini saudara yang nggak ngerti esensi firman Tuhan ini. Dia akan selalu merasa nggak puas kalau dia belum punya segalanya. Dia susah bersyukur. Memang hatinya dan hidupnya buatan Allah. Tapi dia tidak menyerahkan kepada Allah yang membentuknya. Dia tidak embrace dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rindukan. Ingat loh ini semua ini buatan Allah. Harus Allah yang ngontrol. Harus kita
bisa puas kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu apa? Katakan amin. Coba cek hidup kita. Kita nih Kristen yang mudah menggerutu. Sangat susah untuk berterima kasih. Atau bahkan sampai di satu titik sudah punya segalanya. Tapi tetap gak puas hati. Kalau itu Anda orangnya, Anda perlu menambahkan ini di dalam kekristenan Anda. Kekristenan tidak cukup datang ke gereja, menyembah, beribadah. Tapi kalau Anda pengen tahu esensi kekristenan sesungguhnya, tambahkan ini di dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Nah, kenapa saudara? Karena kenapa kok aku harus mengerjakan ini saudara? Ini panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan ini saudara, pekerjaan yang tadi saudara, yang work tadi itu, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu Tuhan berikan detik sebelum Anda lahir, sebelum Anda diletakkan di muka bumi, bahkan sampai nanti Anda dipanggil pulang oleh Bapa. Pekerjaan ini harus melekat di dalam hati Anda. Enggak percaya saudara? Yuk buka sama-sama. Wahyu 7 ayat 11 sampai 12. Coba ngomong kanan kiri gini, kamu belum mau mati kan ya? Udah saudara? Belum kelihatannya. Coba gini-gini, kamu belum mau mati kan ya? Kalau sudah mau mati tuh dengarkan sungguh-sungguh tuh ayat gitu. Enggak ya saudara ya. Yuk Wahyu 7 ayat 11 sampai 12 dikatakan kayak gini. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tahu nggak? Nanti ketika kita di end, dipanggil Bapa pulang, pekerjaan inilah yang harus kita lakukan di sana bro. Di surga. Apa itu? Menyenangkan dan memuliakan nama Bapa. Makanya di sini dikatakan di surga banyak pujian, pengagungan, memberi yang terbaik untuk Allah, cepet-cepetan untuk melayani Bapa. Itu yang ada di surga. Nah, maksudnya adalah kalau kita tidak membiasakan hati kita, hidup kita, kekristenan kita ketika kita ada di muka bumi untuk melayani Bapa, DNA, jiwanya, hatinya, kekristenannya gak punya ini. Nanti ketika di surga bingung loh Cih. Ini pada ngapain semua ini ya? Kenapa orang-orang pada tadi saudara? Pengagungan bagimu, kemuliaan bagimu. Engkau Allah yang kudus, engkau Allah yang mulia, engkau Allah yang baik. Oh sampai mereka sujud-sujud menyembah Tuhan, menyembah Bapa gitu saudara. Kalau kita tidak membiasakan itu ketika kita ada di muka bumi, kita akan kaget. Terus Bapak cuma diem tok gak ngapa-ngapain. Sudah ngasihin makanan yang gak tahu makanan surga apa saudara ya. Belum pernah mati saya saudara ya. Kasih makanan yang terbaik. Kasihin suara-suara pujian yang terbaik. Kasih minuman yang terbaik. Kalau kita tidak terbiasa dan membiasakan diri kita ketika kita ada di sini. Kita nanti di sana Pak dipanggil pulang. Kita bingung loh. Iki ngapain semua ya? Kenapa semuanya pada nyembah-nyembah Bapa ya? Kenapa semuanya pada memuji-muji Bapa ya? Kenapa semuanya terus berduyun-duyun memberi yang terbaik untuk Bapa ya? Bisa jadi kita begini loh saudara. Kat, aku bosen Kat tinggal di sini Kat. Aku bingung lakukan apa Kat. Kenapa semuanya pada sujud-sujud menyembah? Gak bosan tak mereka? Gak bosan. Kat, kenapa mereka berduyun-duyun kasih yang terbaik untuk Bapa? Ngasihinya apa
apa? Itu ngasihnya apa? Kalau nggak terbiasa saudara, bingung kita disuruh pulang ke surga. Kalau bingung, Anda gini, aku bingung, aku bosan, pulangkan aja aku pulangkan. Kalau Anda nggak ke surga, kalau mau pulang nggak bisa di dunia, pulangnya kemana? Ya wes itu. Amin saudara. Jadi Anda bisa puas hidup Anda karena ada DNA ini yang Tuhan letakkan di dalam hidup Anda sejak Anda mengenal Yesus Kristus Tuhan. Makanya kalau kehidupan keluarga kita, kekristenan kita, kepemimpinan kita selalu menggerutu rasa kurang, gak puasan, mungkin ada kurang yang ini yang perlu kau tambahkan dalam hidupmu. Detik engkau menambahkan ini saudara, sekalipun Anda dalam pergumulan, sekalipun Anda dalam masalah, sekalipun Anda dalam perjuangan, Anda tetap akan happy. Sebab memang sudah dari sononya DNA ini, panggilan ini, work ini, pekerjaan ini yang harusnya nempel dalam kehidupan kekristenan kita. Bisa nangkep ya Bu? Bisa nangkep ya C? Kalau ini gak nempel, kalau saya kok gak mau ya. Kita ke gerejanya ya wes asal duduk. Ih lucu pendetanya, ih nyebelin pendetanya, ih nyenengin PAW-nya, pulang sudah. Kita gak akan ngalami sebuah pertumbuhan. Amin. Pertumbuhan itu dari dalam, bukan dari luar. Luar mengkhotbahkan itu hanya seolah-olah kayak menggandeng Anda, mengiring Anda ke arah yang lebih benar. Tapi keputusan pertumbuhan itu sendiri terletak dalam hati Anda. Halo, katakan amin. Nah, salah satunya adalah engkau harus sengaja membiasakan diri untuk melakukan work, bukan hanya job. Katakan amin. Di Yohanes 9 ayat 4 dikatakan kayak gini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau Anda baca dengan cermat dikatakan kita, apa saudara? Harus, katakan harus. Katakan harus. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saudara, kenapa kok harus? Karena untuk itulah Tuhan menciptakan engkau dan meletakkan di muka bumi. Karena untuk itulah Anda dipanggil pulang dan diminta untuk tinggal di surga bersama-sama dengan keluarga, bahkan Bapa kita di surga. Katakan amin. Dan harus itu tidak ada pilihan. Kalau engkau mau puas jiwa, kalau engkau pengen bertumbuh kekristenan, kalau engkau pengen berapi-api, kalau engkau pengen meaningful, kerja, job. Tapi switch, work. Bahkan job pun Anda bisa mengubahnya ke work. Aku memang dosen. Tapi di balik kedosenanku, aku tahu panggilanku untuk memuliakan nama Allahku. Aku akan mengerjakan itu. Karena disitulah terletak kepuasan jiwaku. Katakan amin. Nah, kita akan belajar bareng-bareng dengan cepat. Kalau gitu, prinsip melayani itu apa saudara? Yang pertama, melayani itu untuk memberi. Saudara pernah sering dengar lah. Serve to give. Melayani itu untuk memberi. Di Markus 10 ayat 45 dikatakan gini. Kristus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani.
Artinya melayani itu harus dimulai dengan kasih. Dan kasih itu saudara berkorban. Ada kasih itu kan gini toh C. Tak kasih gitu, bukan tak kasih. Itu bahasa planet itu kalau gitu. Kasih itu kan aku kasih. Artinya berkorban. Berkorban, kalau boleh dibahasakan rohani kekristenan, berkorban itu melayani C. Kulayani keluargaku, kulayani orang-orang di sekelilingku, kulayani orang-orang CG ku, kulayani gerejaku, kulayani Allahku. Dan tahu nggak, berkorban itu nggak enak. Berkorban itu ada sesuatu yang kita lepas. Tetapi sesuatu yang kita lepas yang nggak nyaman akan membuat kita aman di dalam kehidupan kita. Tak kasih contoh ya. Kok bisa sesuatu yang gak nyaman membuat kita aman? Mau ngomong apa saudara Blank? Contoh ya. Kalau kita pengen keluarga kita berbahagia. Bolehkah satu lebih baik dua yang mau untuk berkorban, mau untuk ngambil keputusan gak nyaman gak apa-apa, tapi keluargaku aman. Contoh, sorry ya, kalau wanitanya atau istrinya terlalu cerewet, apa gitu saudara. Baru ngomong dikit sudah, suami ngomong dikit, wanitanya sudah gitu. Cek, jangan disambut dengan cok. Jadinya cek, cok. Bisa paham? Kalau pengen keluargamu nyaman, harmonis, bahagia, harus ada satu dulu di antara keluarga itu yang mau berkorban atau mau ambil komitmen, enggak apa-apa, enggak nyaman sebentar. Ketika istri mulai kasih signal cek, mau cekcok ini, cek, tak tes kamu ya, cek gitu saudara. Jangan disambar dengan cok. Tahan, cek gampang ya kamu ngomong, kamu gak pernah ngalami itu, banyak dulu saudara. Tapi karena ada orang yang mau untuk memutuskan gak nyaman, maka keluarganya jadi aman. Anak-anak jadi tadi loh kalau Anda lihat, anak-anak jadi aman banget. Tinggal di tengah-tengah keluarga, keluarga seperti surga kecil. Bisa paham ya Bu ya? Karena ada yang memutuskan gak nyaman gak apa-apa. Yang penting keluargaku, kebahagiaanku, keharmonisan di tengah-tengah keluargaku, anak-anakku aman. Jadi kalau kita punya prinsip melayani dan mau berkorban, satu aja. Pasti keluarganya akan dibawa Tuhan untuk diubahkan ke arah yang lebih baik. Masalahnya, katanya gini, melayani itu kasih. Ini lagu saya sendiri. Melayani itu rela, damai sejahtera, sukacita tak terkata. Melayani indah. Saya itu cuma kadang bayangin gini, andai banyak orang Kristen yang memahami ini. Pasti akan banyak keluarga yang gak cekcok. Tapi makin lama makin bahagia. Kerjaan juga saudara. Di pekerjaan, kalau Anda lihat kehidupan keluarga Anda kok makan aja susah. Atau kalau enggak seneng sebentar habis itu ngedrop lagi. Kalau ada satu aja yang mau punya prinsip hati, aku mau melayani, aku mau berkorban, aku mau enggak nyaman. Tak telan itu enggak nyaman. Dan dia kerja keras, bangun pagi, berdoa pagi-pagi, mengupayakan, mengusahakan. Dia pokoknya banteng tulang. Bukan banteng pintu ya saudara, banteng tulang, bantingan, pokoknya banteng semuanya. Pokoknya aku harus berdiri untuk keluargaku.
Saya kok percaya banget ya. Kalau mentalnya melayani dan dia mengambil putusan, aku mau gak nyaman sementara aja. Dan aku pengen mengupayakan ini semuanya. Aku tahu masa depan kehidupan keluargaku akan aman. Masalahnya kita selalu berkata kasih, kasih, kasih. Tapi apakah kita menjadi pelaku kasih itu sendiri? Katakan amin. Di tengah-tengah CG juga begitu. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu melayani. Kasih itu ada yang mau ngalah. Kasih itu ada yang enggak, ada yang mau enggak nyaman. Maukah? Ketika ada CGL atau sponsor aja yang mau enggak nyaman. Saya percaya CG-CG-nya pasti akan bam, 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 bam. Katakan amin. Yang kedua saudara, dengan cepat. Saudara dapatkan sesuatu, katakan amin. Kenapa kok kita harus lakukan itu? Karena ketidaknyamanan tidak akan menghancurkan kita. Tapi akan mengangkat hidup kita. Betulan saudara. Nggak nyaman. Ini kadang mau ngerem mulut ini. Pengen marah nggak saudara kadang mbak suami? Pengen. Tapi kayak nahan ini tuh kadang gue pakein. Kadang masuk kamar mandi dulu saudara. Tahan. Selesai cuma berapa detik. Tapi kalau kita pokoknya barengi gitu saudara. Perang-perangan. Gak selesai-selesai. Ketidaknyamanan tidak akan menghancurkan hidup kita. Tapi akan mengangkat kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Yang kedua saudara, kita belajar prinsip melayani itu apa? Melayani itu jalan menuju promosi. Buktinya di mana? Kenapa kok Yesus melayani saudara? Buka di Yohanes 13 ayat ke-8. Yohanes 13 ayat ke-8. Coba ngomong ke kanan kiri gini. Nanti habis pulang ini kau melayani aku ya. Gitu. Oke? Coba ngomong kanan kiri, habis ini berkorban loh ya untuk aku. Sudah saudara? Yuk Yohanes 13 ayat 8 berkata kayak gini. Petrus berkata kepadanya, engkau tidak perlu membasuh kakiku. Yesus menjawabnya, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak memiliki bagian bersama-sama dengan aku. Berkorban atau melayani saudara, itu akan membuat kita dipromosikan oleh Allah. Di sini dikatakan Yesus itu nggak perlu, Yesus nggak perlu untuk membasuh kakiku kata Petrus. Tapi Yesus tetap mau untuk membasuh. Karena dia berkata gini, kalau aku nggak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapatkan bagian dari aku. Dan banyak orang tidak akan mendapatkan bagian dari aku. Sama. Kalau kita nggak belajar melayani suami kita, gak belajar untuk melayani anak-anak kita, gak belajar melayani orang-orang di sekitar kita, maka yang terjadi adalah tak akan kita dipromosikan dan diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan ketika kita melayani orang, Anda seringlah dengar, kita dulu ini yang dapat bagian dari Allah. Dan setelah dapat bagian dari Allah, kita menyalurkan itu kepada orang lain. Jadi menurut saya, orang yang gak pernah mau berkorban, orang yang gak pernah mau melayani, dia gak akan pernah mendapatkan bagian dari Allah, promosi atau perubahan dari Allah. Orang yang pengen maunya senang sendiri, dia tidak akan pernah mendapatkan bagian dari Allah. Bisa nangkep saudara? Nangkep ya bro ya? Bisa nangkep ya? Kalau kita gak pernah mau melayani orang, gak akan pernah, sungguhan gak akan pernah kita dipromosikan dan dibentuk oleh Allah. Karena detik kita mau melayani orang, disitulah
Tuhan akan menambahkan iman, C. Tuhan akan menambahkan pengharapan. Tuhan akan menjadikan kita saluran. Apapun yang kita butuhkan untuk menyalurkan ke orang lain. Kita dulu yang akan dipenuhkan itu. Katakan amin. Jadi kalau orang memutuskan tidak mau work sama sekali. Jangan mimpi dan berharap Anda diangkat oleh Tuhan makin lama makin naik. Itu kan kayak anak kecil toh. Pengen permen yang enak, pengen permen tapi gak pernah lakukan apa-apa. Jadi kau harus mau untuk gak nyaman, mau untuk berkorban, mau untuk rela lakukan sesuatu. Maka pasti engkau akan dibentuk banyak. Dan engkau akan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Ketiga dan terakhir, wah langsung happy semua. Melayani itu saudara akan membawa kita terus sukacita. Kenapa? Kalau kita basic melayani kita adalah kasih. Kita akan mengubah pelayanan menjadi kesukaan atau sukacita. Tapi kalau kita melayaninya basicnya adalah tugas. Akan membuat apa yang kita lakukan menjadi beban. Coba kita hari ini renungkan sama-sama. Aku terlibat di CG, aku terlibat di pelayanan, aku terlibat di pengembalaan, aku di jadwal ini itu jadikan aku beban atau membuat aku sukacita. Kalau membuat Anda terbeban, ada yang salah loh dengan prinsip Anda hari ini melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena orang yang kasih sungguhan sama Allah, pelayanan kemana-mana akan membawa sukacita. Anda lihatlah para full timer dan gembala regional Anda, Pastor Fuji sama Pastor Lena. Makin lama nggak makin merosot, makin lama makin on fire. Makin tua, makin berumur, makin on fire, makin semangat. Gak makin kendor visinya, gak makin kendor cintanya sama Tuhan, gak makin kendor untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Why? Karena basicnya gak salah. Basicnya kasih, bukan tugas. Basicnya mau berkorban untuk menyenangkan Allah. Bukan hanya asal hidup. Katakan amin. Saya selesai, tapi saya cuma mau ngomong begini. Jangan sia-siakan kekristenan kita. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk pergi ke gereja. Kalau hari ini Anda Kristen dan pergi ke gereja, pastikan Anda harus mengalami sebuah pertumbuhan di dalam Kristus. Salah satunya, belajarlah untuk mau melakukan yang tidak nyaman, supaya apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, aman di tanganmu dan di tangan Allah. Buat keluargamu bahagia, buat pekerjaanmu makin melonjak, buat apapun yang Tuhan percayakan makin melejit di dalam Kristus. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Thank you Jesus. Saudara belajar sesuatu? Coba ngomong ke kanan kiri gini. Kamu selamanya mau hidup di dunia ini atau kamu mau mati? Coba ngomong ke kanan kiri Anda. Biasakan hidupmu sebelum kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita melayani Tuhan. Yuk ngomong saudara, ngomong. Ya nggak ngomong nanti cepat mati saudara. Amin. Ayo biasakan itu. Apalagi Anda orang Kristen, biasakanlah. Anda akan betul-betul real merasakan kebahagiaan. Anda akan betul-betul real merasakan sukacita, semangat, berkobar. Itu nyata. Kalau Anda manage kekristenan Anda dengan benar. Katakan amin.